apa komitmen Bapak ketika nanti terpilih menjadi anggota legislatif? Apakah Bapak akan tetap stay di Batu Jaya atau pindah? Buat apa kita dibagi dapil kalau kemudian setelah kita berhasil dan dilantik jadi anggota dewan pindah ke Kerawang? Kerawang itu dapil 1. Kalau kita kemudian pindah, nah ini jelas pengkhianat. Anggota dewan yang terpilih di dapil 3 kemudian pindah di Kerawang, itu bukan anggota dewan, itu pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk bisa mewawancarai mantan kepala desa dari Karya Mulia dan juga Sekjen Abdesi Kabupaten Karawang yang kebetulan beliau ini kedepannya akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Karawang. Ini dia, saya perkenalkan Bapak Alex Sukardi. Selamat malam Pak, mohon maaf Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak sebelumnya kedatangan kami sudah diterima di kediaman Bapak. Sebelumnya kami mohon izin gitu untuk mewawancarai sedikit soal profil Bapak yang akan mengikuti kontestasi pemilihan legislatif pada bulan Februari tanggal 14 2024 mendatang. Pertanyaan saya yang pertama mungkin ya kita langsung saja gitu kan. Pertama kali saya melihat baliho Bapak gitu ya yang bertebaran hampir di seluruh pelosok Batu Jaya kayaknya. Udah mulai ramai tuh spanduk tuh gitu kan. Spanduk yang mencuri perhatian saya adalah slogan utama Bapak gitu. Dari desa untuk desa. Bisa minta statementnya langsung soal makna dari desa untuk desa itu Pak. Oke. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya atas kesediaan teman-teman dari apa tadi? Channel YouTube Sabda Akhir Pekan. Sabda Akhir Pekan, channel YouTube yang sudah datang bertamu ke rumah saya untuk melakukan wawancara ya. Kita sebut saja wawancara. Berkaitan dengan pertanyaan yang barusan disampaikan ke saya, slogan yang ada pada baligo saya dari desa untuk desa. Simple dan maknanya besar. Bicara kontestasi legislasi 2024, kita berbicara kepada memilih seorang legislator yang bisa jadi representasi kepentingan masyarakat di parlemen. Ya. Karena biar bagaimanapun kita yang akan dipilih itu adalah orang-orang yang menurut konstituen kita adalah orang yang mumpuni, yang mampu menjadi representasi segala kepentingan masyarakat di dapil itu. Nah, untuk itu saya harus mampu meyakinkan konstituen saya bahwa saya layak untuk dipilih. Sehingga baik itu slogan, kemudian juga pergerakan yang kita lakukan, betul-betul merupakan implementasi dari apa yang disebut sebagai niat baik. Karena tidak mungkin kita niat saja tanpa ada implementasi. Ya. Nah, buktinya adalah bahwa bagaimana kita mampu menjadikan desa itu sebagai kekuatan utama dari sebuah kekuatan politik. Karena kita semua sadari bahwa memang pemilihan anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang bersentuhan langsung kepada konstituen di daerah. Dalam hal ini koridornya adalah desa. Nah, untuk melaksanakan
sebuah niat mulia itu, maka kita harus tahu mana yang menjadi titik sasar kita untuk mencari dukungan dan juga pada waktunya nanti akan menjadi titik sasar pembangunan yang akan kita bawa hasil daripada representasi kepentingan itu di dalam sebuah keputusan. Karena biar bagaimanapun kita mencari di desa itu apa sih sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat di tingkat desa. Makanya saya tidak mau jauh-jauh ya. Kita hanya berkutat pada kepentingan masyarakat di tingkat desa karena memang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu adalah mereka yang akan menjadi pejuang-pejuang aspirasi desa. Ya, orang yang nyalon di DPRD provinsi biasanya itu daerah pemilihannya itu luas. Terdiri dari beberapa misinya. Yang pertama dan utama adalah membawa suara masyarakat di Dapil 3 untuk dijadikan keputusan dalam rencana anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Karawang. Itu misi yang pertama. Yang kedua, mempersempit gap antara desa dan kota. Yang ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwa segala kebijakan pembangunan di wilayah kabupaten itu seharusnya terfokus kepada desa. Karena 297 desa yang ada di Kabupaten Karawang itu menjadi bagian besar dan ada daerah kecil yang namanya kelurahan hanya 12. Makanya mari jaga. Kalau kekuatan Kabupaten Karawang adalah desa, maka titik sasar pembangunan itu harus desa. Bicara soal pembangunan, Pak ya, gitu kan. Karawang yang tadinya dikenal sebagai lumbung padinya Jawa Barat, sekarang sudah mulai bergeser tuh ya, gitu kan. Karawang udah bukan lagi lumbung padinya Jawa Barat, gitu kan. Kalau nggak salah ada di posisi 5 atau 6 ya. Antara itu. Iya, antara itu gitu kan, yang tadinya posisi pertama. Berarti kan sudah mulai ada pergeseran dari mulai yang tadinya lahan itu pertanian, mungkin sekarang sudah jadi daerah industri atau perumahan gitu kan. Bagaimana Bapak menilai itu? Jadi gini, dalam konsep pembangunan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, ada satu hal yang tidak bisa kita hindari, bahwa setiap kebijakan pembangunan itu akan memakan korban. Artinya, Kabupaten Karawang sebagai penyangga ibu kota tidak mungkin bisa dipertahankan sebagai daerah agraris 100%. Karena biar bagaimanapun, kalau Kabupaten Karawang dipertahankan 100% menjadi daerah agraris, maka urbanisasi tidak akan bisa ditahan ke kota-kota besar. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan daerah-daerah yang dianggap tidak menjadi lahan pertanian produktif yang 100% tidak tergantung alam. Makanya dipilih daerah-daerah selatan yang notabene adalah daerah pertanian tada hujan menjadi daerah kawasan industri. Dengan harapan balance. Bagaimana keinginan anak-anak muda di desa, di tiap desa yang tersebar di Kabupaten Karawang ini tidak eksodus untuk menjadi urban. Dia bisa memilih pekerjaan lain selain menjadi petani dengan cara bekerja di pabrik di kawasan-kawasan tersebut. Menyambung soal itu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketika daerah-daerah tersebut yang tadinya lahan pertanian gitu kan beralih fungsi menjadi daerah kawasan industri, banyak berdiri perusahaan-perusahaan. Seharusnya kan warga Karawang, kita sebagai pribumi yang perusahaannya itu berdomisili di Kabupaten Karawang, seharusnya kita bisa lebih mudah mencari kerja. Gitu ya. Tapi kan kenyataannya sekarang masih banyak penganggur-penganggur yang lulus sekolah yang sulit mencari kerja. Gitu loh Pak. Bagaimana
menurut Bapak gitu kan soal itu, dan bagaimana langkah Bapak nanti ketika terpilih sebagai anggota legislatif untuk setidaknya, kalau misalnya memberantas pengangguran sih kayaknya hampir mustahil ya, tidak mungkin gitu kan, mengurangi pengangguran di Kabupaten Karawang. Ya. Jadi gini, awalnya ketika satu daerah mengalami perubahan kewilayahan dari yang 100% tadinya daerah pertanian menjadi sebagian daerah industri, maka akan terjadi sebuah kekosongan sosial di masyarakatnya. Orang akan menjadi sangat dilematis meneruskan budaya petani atau kemudian eksodus ke wilayah industri dengan bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Ketidaksiapan sosial di masyarakat itu juga menjadi kendala. Artinya bahwa kita tidak mempersiapkan secara 100% bagaimana anak-anak muda kita untuk menjadi tenaga terampil, karena posisi mereka ketika memutuskan sesuatu itu gamang. Tidak dalam hati yang 100%. Kalau ketika itu tidak terjadi kekosongan, maka orang akan memilih. Begitu dia sekolah dasar, begitu dia SMP, dia akan memilih bidang studi atau jurusan sekolah yang betul-betul nanti menjadi tenaga ahli. Yang terjadi sekarang ini, mereka hanya pada tataran yang penting masuk PT dulu, bukan tenaga ahlinya. Jangan salah. Yang dicetak oleh Kabupaten Karawang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja adalah pekerja, bukan tenaga ahli. Sehingga kemudian dalam waktu yang bersamaan akan terjadi yang namanya persaingan tidak sehat. Di mana calon tenaga kerja dari luar wilayah Kabupaten Karawang jauh lebih siap daripada anak-anak kita di Kabupaten Karawang. Nah, ini yang akan menjadi terus bertambahnya pengangguran. Apalagi berbicara sampai artinya tadi tidak lagi ada pengangguran, nothing. Nggak mungkin itu, nggak bisa. Karena memang tadi yang kita persiapkan terhadap anak muda kita itu adalah pekerja, bukan ahli. BLK bagian Badan Latihan Kerja yang punya Dinas Tenaga Kerja sampai hari ini pun hanya mencetak orang yang hanya memenuhi selera kebanyakan. Artinya orang yang harus ke situ itu adalah paling yang dibutuhkan oleh pabrik untuk bagian operasi dan lain sebagainya. Tidak tenaga ahli. Tetap saja. Nah, untuk itu yang pertama, anggaran Dinas Tenaga Kerja untuk pelatihan itu mutlak harus ditambah besar. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan sebuah regulasi. Memorandum of Understanding-nya harus jelas. Antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Jangan cuma membuat regulasi, tetapi juga harus membuat sanksi. Bagaimana sanksinya itu? Apakah perusahaan-perusahaan yang tidak manut kepada regulasi pemerintah kabupaten ini nantinya akan diberi sanksi tidak lagi boleh berinvestasi di Kabupaten Karawang? Atau paling tidak semacam skorsing kepada perusahaan-perusahaan yang nakal. Kalau sudah itu dilaksanakan, paling tidak sedikit pengangguran itu akan kita tekan. Dengan cara menyetak ahli, dan yang kedua dengan cara menekan perusahaan agar tidak seselera dia menerima tenaga kerja. Sebenarnya sekarang juga udah bagus. Ada yang namanya peraturan daerah yang memungkinkan bahwa 50% calon tenaga kerja itu berasal dari daerah, desa, dan kecamatan setempat. Kemudian 20%-nya adalah kecamatan luar. Dan yang 20%-nya adalah untuk yang lainnya. Tetapi itu regulasi tanpa sanksi. Mereka bisa bebas menggunakan regulasi itu kalaupun tidak terpenuhi. Artinya kalaupun dia tidak memenuhi semua yang ditatarkan di dalam regulasi itu, maka tidak ada sanksi dari pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah tidak punya kekuatan untuk menyaksi para perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Sehingga makin banyak perusahaan, makin terjadi pengangguran.
Ya, karena hitungannya adalah semakin banyak perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Karawang, seharusnya kita dapat menekan. Iya kan? Kalau saja kemarin kita punya 1.000 perusahaan, andaikan dari 297 kepala desa memasukkan 5 saja, maka sudah ada 5.000 pengangguran yang kerja. Ditambah kalau sekarang perusahaannya makin banyak, berarti makin banyak yang masuk. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena tadi kita tidak siap mencetak ahli dalam sebuah bidang. Yang kedua, regulasinya tumpul. Regulasi tanpa sanksi. Iya. Jujur sih saya baru menemukan sesuatu yang baru gitu lagi-lagi ya. Ketika Bapak bilang kita tuh baru hanya sekedar mencetak karyawan, mencetak tenaga kerja, bukan tenaga ahli. Soalnya selama ini yang saya dengar gitu ya, ketika bicara soal pengangguran dan bicara soal tenaga kerja dari lokal, dari pribumi Karawang, dengan tenaga kerja pendatang gitu kan, malah banyak yang bilang orang Karawang tuh pada dasarnya malas, susah diatur gitu kan. Makanya saya juga sebagai pribumi Karawang ngerasa tersinggung gitu Pak. Kok jadi malah perusahaan kok kenapa lebih milih, maaf ya, bukannya saya sukuisme atau apa, lebih banyak milih orang Jawa gitu ya. Ya katanya lebih ulet. Sebab katanya orang Karawang tuh malas, susah diatur gitu kan. Tapi Bapak menyampaikan sesuatu yang lain gitu kan. Kalau di Kabupaten Karawang tuh belum siap mencetak tenaga ahli, baru hanya sekedar mencetak tenaga kerja. Oke. Untuk selanjutnya mungkin kita agak bergeser ya dari soal tenaga kerja, karyawan dan perusahaan dan lainnya gitu kan. Kita lebih terfokus ke Batu Jaya, daerah kita sendiri gitu kan. Bapak sebagai asli Batu Jaya, saya juga kebetulan warga asli Batu Jaya gitu kan. Sudah berapa periode kita kehilangan anggota dewan. Kita nggak punya lagi dewan dari orang yang benar-benar asli Batu Jaya. 2009 lagi. Mungkin Pak Alex salah satu harapan kita nih, gitu kan. Amin. Iya, mudah-mudahan kita punya anggota legislatif lagi, anggota dewan yang benar-benar orang Batu Jaya dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Batu Jaya, gitu kan. Cuma pertanyaannya adalah, mohon maaf sekali lagi, apa komitmen Bapak ketika nanti terpilih menjadi anggota legislatif? Apakah Bapak akan tetap stay di Batu Jaya atau pindah lokasi, pindah rumah atau dan lain sebagainya? Ya jujur soalnya apa ya, masyarakat Batu Jaya ya kita tahu bersama lah punya rasa traumatik atas itu gitu loh Pak. Saya minta komitmen Bapak soal itu. Ya, jadi gini sebetulnya kalau ditanya apakah kalau Bapak terpilih jadi legislator di Karawang Bapak akan pindah ke Karawang begitu, itu pertanyaan menggelitik saya sebetulnya itu. Saya ketawa juga ya, karena memang tadi anggota legislatif lagi-lagi dari awal saya bilang ini adalah representasi. Representasi dari sebuah keinginan warga, gitu. Bayangkan kalau yang menjadi representatornya itu kemudian, tidak lagi tinggal di daerahnya, dia bukan representatif lagi, tidak representatif berarti dia mengkhianati suara yang diberikan oleh konstituen dia di wilayah daerah pemilihan. Karena kita dipilih untuk menjadi wakil rakyat di dapil. Buat apa kita dibagi dapil? Kalau kemudian setelah kita berhasil dan dilantik jadi anggota dewan, pindah ke Karawang. Karawang itu dapil 1. Saya kalau nanti terpilih adalah anggota legislatif yang menjadi wakil masyarakat Batu Jaya, Pakis Jaya, Tirta Jaya, Pedas dan Cijibuaya yang tugasnya adalah menyuarakan speaker. Kita menjadi speaker nanti di ruang legislasi, di tempat para legislator berjuang mempertahankan argumen kepentingan masyarakat yang dibelanya. Kalau kita kemudian pindah, nah ini jelas pengkhianat. Anggota dewan yang terpilih di dapil 3 kemudian pindah di Karawang, itu bukan anggota dewan, itu pengkhianat. Pengkhianat masyarakat. Karena dia tidak akan jadi kalau tidak diwakili suaranya dari orang Batu Jaya, dari orang Pakis Jaya dan dapil 3 pada khusus. Tetapi begitu dia menitipkan suaranya, malah dia pindah ke dapil yang lain. Ini pengkhianat. Perlu di-recall yang kayak gitu.
Belum saja waktunya, PAW saja yang kayak gitu. Karena dia adalah representasi orang Dapil 3, bukan Kabupaten Kerawang. Jangan salah. Nah, makanya tadi kita orang-orang yang memang berkomitmen untuk menjadi pejuang-pejuang aspirasi di daerah pemilihan itu senantiasa didasari, diawali oleh keinginan mengabdi, bukan keinginan jadi. Keinginan mengabdi. Bagaimana caranya kita bisa mengabdi setelah jadi? Kalau jadi, bicara jadi itu banyak hal yang memungkinkan orang jadi, ya. Yang pertama, orang nyalon itu harus punya modal dukungan minimal, ya. Yang kedua juga sudah jadi rahasia umum, orang nyalon itu kudu punya modal finansial. Iya. Iya kan? Nggak bisa kita lepas dari dua ini. Karena itulah tadi kita diajarkan oleh orang-orang di atas kita untuk seperti itu. Iya kan? Iya. Bayangkan kalau kita lihat, begitu kunjungan kemana-mana presiden ngasih sembako, ngasih amplop, ngasih baju, ngasih sepeda. Iya. Ini kan contoh. Iya kan? Iya. Sebuah contoh yang menurut orang sebagian baik, padahal secara politis itu tidak baik. Masyarakat dipaksa untuk mencari orang yang menjadi pemberi tanpa melihat dari mana dan apa tujuannya dia memberi. Nah, bergeser kemari, yang nyalon bupati begitu, yang nyalon gubernur begitu, yang nyalon lurah begitu juga. High cost jadi pilihan. Iya kan? Yang penting jadi. Tidak lagi berbicara bagaimana nanti mengabdi, tidak. Yang penting jadi. Itu yang ada di kepala para politikus. Sehingga begitu jadi pun bisa jadi dia kemudian berkhianat kepada konstituennya. Karena dari awal niatannya adalah jadi, bukan mengabdi. Ya, terlihat track recordnya juga bisa kita lihat. Orang yang tadinya tidak pernah bersentuhan politik karena punya dana, kemudian nyalon gak pugu-pugu. Kita liatin apa yang diberikan, approach-nya kepada masyarakat cuma material, bukan esensi daripada sebuah perjuangan. Itu. Mengenai Batu Jaya gitu Pak. Ya. Batu Jaya, banyak orang besar di Batu Jaya, gitu kan. Banyak orang pintar, gitu kan. Tapi kenapa gitu kan, sampai saat ini Batu Jaya itu masih dianggap sebelah mata gitu loh Pak. Maksudnya di mata orang-orang kota lah gitu ya, di antara orang Karawang gitu kan. Sebenarnya apa sih masalah di Batu Jaya gitu Pak, kalau menurut Bapak? Jadi gini, Batu Jaya itu sudah kosmopolitan menurut saya, bukan lagi daerah yang homogen, ya. Kita sudah heterogen sekali. Tingkat pendidikan Batu Jaya boleh jadi kebanggaan ketimbang 4 kecamatan di wilayah Dapil 3. Batu Jaya memegang track record lebih bagus dalam sumber daya manusianya. Nah, kalau ditanya apa sih kendalanya orang Batu Jaya, sehingga orang Batu Jaya tidak berani atau tidak bisa tampil dalam forum yang lebih tinggi ketimbang di kecamatan aja. Kira-kira seperti itu. Iya kan? Nah, tadi kita butuh sebuah rekonsiliasi umum terhadap segala keinginan dan apa yang menjadi ada di kepala kita. Iya kan? Sementara ini warga Batu Jaya, terutama di desa-desa, berpikirnya primordial sekali. Mereka lebih memilih ketimbang pengen jadi orang karya mulia daripada jadi orang Batu Jaya. Mereka lebih memilih jadi orang Teluk Ambulu daripada orang Batu Jaya. Nah, ini yang jadi jadi kendala itu. Istilahnya apa ya? Namanya kesadaran dalam kebersatuan itu agak kurang, karena memang tadi seperti jalan sendiri-sendiri.
Oke. Ya kan? Iya. Kelemahannya adalah komunikasi. Orang Batu Jaya pada umumnya ketika berhasil jadi orang, mohon maaf, tidak memikirkan daerahnya, hanya memikirkan pribadinya. Nggak ada. Coba, banyak. Iya kan, orang Batu Jaya yang jadi orang. Beberapa jenderal lahir dari Batu Jaya. Iya kan? Iya. Tapi pengaruhnya untuk orang Batu Jaya nggak ada tuh. Beberapa orang kerja di kementerian, kerja di mana dan lain sebagainya. Bahkan sekarang, mohon maaf ya, ada staf ahli presiden itu yang orang Pakis, yang notabene Pakis itu dulu di bagian dari Batu Jaya. Iya. Kemudian ketua salah seorang komisioner KPU pusat itu ada dari Batu Jaya. Itu. Nah, kekurangannya adalah tadi bahwa orang lebih suka jadi orang Segaran ketimbang jadi orang Batu Jaya. Jadi orang memproklamirkan diri segala suksesnya adalah karena tadi berpikirnya primordial sekali. Gua mah lebih suka orang desa Segaran yang jadi hebat di mana-mana. Gua lebih suka jadi orang Teluk Ambulu yang jadi hebat di mana-mana. Batu Jaya tidak pernah tersebut sebagai sebuah daerah yang membanggakan. Ini yang kurangnya, tidak adanya komunikasi. Kurangnya ngobrol. Ya. Kalau kita sering kongko, sering ngobrol, kita itu jadi punya inventarisasi dari sebuah target. Bahwa orang yang pintar ini akan kita jadikan ini. Orang yang pintar ini akan kita jadikan ini. Belajar dari Tirta Jaya. Tirta Jaya hanya punya 45.000 hak pilih. Tapi 4 legislator di DPRD Kerawang dari Tirta Jaya. Batu Jaya dengan 60,02 ribu. Gak ada satupun orang Batu Jaya yang jadi legislator. Iya. Tidak ada yang memanfaatkan aset itu. Mereka betul-betul hanya memikirkan kepentingan. Nah, kita ini yang melek kenyataan seperti itu. Mari bareng-bareng sebagai orang Batu Jaya yang punya keinginan untuk membentuk Batu Jaya sebagai sebuah wilayah yang menghasilkan orang-orang hebat. Kita perlu menyadarkan semua lapisan masyarakat bahwa kita orang Batu Jaya bisa ingin jadi apapun. Potensi kita ada, kemampuan kita ada, tetapi tinggal bagaimana kita membentuk orang-orang yang memang kompeten di bidangnya dan duduk di posisi sesuai dengan keahlian. Iya. Itu. Untuk pemilu Februari mendatang gitu ya. 2024 tuh menurut saya khusus untuk warga Batu Jaya lebih spesial dibanding periode-periode lalu. Gitu. Amin, kan. insyaallah. Bahkan saya pribadi menyebutnya pemilu sekarang tuh buat warga Batu Jaya bisa dikatakan perang bintang. Betul. Iya, karena banyak tokoh-tokoh besar yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Karawang gitu. Beda dengan periode-periode sebelumnya gitu kan. Iya. Dan salah satunya adalah Pak Alex sendiri. Gitu kan. Bagaimana Bapak melihat fenomena itu gitu kan? Sekarang bermunculan nih nama-nama besar yang ada di Batu Jaya gitu kan, yang punya peluang menang tuh besar juga gitu kan. Beda seperti periode-periode sebelumnya gitu. Apa mulai ada kesadaran gitu dari tokoh-tokoh Batu Jaya untuk berbuat lebih lagi untuk Batu Jaya gitu kan, atau bagaimana menurut Bapak sehingga banyak bermunculan tokoh-tokoh besar sekarang? Iya. Menurut saya sekarang itu memang mindsetnya orang Batu Jaya itu sudah mulai berubah tentang politik. Dia lebih berpikir kepada bahwa hari ini yang jadi anggota legislatif itu harus wakil daerah dia. Saya lihat itu ada. Fenomena itu ada di mana-mana. Saya sering keliling dalam rangka mencari dukungan dan alhamdulillah mindsetnya sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, kalau dari dulu zaman Blasonoan, mindset orang Batu Jaya itu tadi kalau istilahnya
apa namanya, beli cilok pakai duit gocap. Kalau pengen dicolok udah ada duit gocap, begitu. Dulu ya. Ya. Tapi sekarang enggak, saya liatin. Mindset berpikirnya itu sudah berubah. Mereka butuh orang-orang yang dianggap punya kompetensi mewakili suara mereka di parlemen. Nah, terbukti dengan filternya itu sudah jalan. Dari awal kita memproklamirkan diri untuk menjadi calon sampai hari ini, kita lihat progres reportnya daripada dukungan itu semakin meningkat semakin setiap hari. Artinya tidak sulit mencari dukungan di tingkat akar rumput. Bagi saya yang memang akan menjadi wakil orang Batu Jaya. Termasuk ada beberapa orang yang memang ya sama dengan saya tengah berjuang untuk menjadi menjadi anggota DPRD. Nah, makanya alhamdulillah ya sebut saja kalau memang tadi perang bintang, ya perang bintang lah. Cuma alhamdulillahnya kami ini si calon sadar diri bahwa kita tidak boleh satu kandang. Partai banyak menjadi kendaraan politik kita dalam menyuarakan suara rakyat. Makanya alhamdulillah tidak ada orang Batu Jaya yang beradu dalam satu partai. Ini juga sudah kemajuan berpikir sebetulnya. Ini patut kita hargai. Artinya baik dari si calon maupun dari konstituennya. Karena biar bagaimanapun orang yang mau nyalon itu berbicara dulu dengan konstituen, mengarahkan ke partai mana, seperti apa kemungkinannya dan lain sebagainya, sehingga kemudian bintang-bintang kesebelasan Batu Jaya ini sekarang bertarung di lain football club lah istilahnya. Ada yang di Arsenal, ada yang di AC Milan, ada yang di mana-mana kan gitu kan. Nah, tinggal nanti masyarakat itu menentukan pilihan bahwa si A layak menjadi legislator dari partai anu, yang ini layak jadi partai anu, sehingga suara Batu Jaya bulat untuk para calon di Batu Jaya. Iya. Diminum dulu, ayo. Silakan. Siap. Ayo, santai aja. Iya. Pertanyaan terakhir mungkin Pak ya. Bukan pertanyaan sih, lebih ke arah closing statement gitu dari Pak Alex, gitu kan. Bagaimana Bapak meyakinkan para konstituen Bapak untuk tetap berada di pilihan Pak Alex, gitu kan? Nanti ya closing statementnya nanti. Begini, kita dipilih. Minimal yang pertama itu kita punya kapasitas dan kapabilitas. Kita harus beda dari masyarakat yang menjadi konstituen kita. Bukan berarti kita harus menjadi sombong. Kita menjadi ponga, bukan. Karena itulah sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita adalah calon legislator yang mampu dan punya kapasitas untuk menyuarakan suara kita di kancah legislator, di kantor dewan. Ya, makanya kalau kita biasa saja, nggak usah nyalon dewan. Kalau kita biasa-biasa saja, ya nanti kalau jadi dewannya yes man, cuman teprok, ya kan, sama berdiri setuju, selesai itu. Kasihan nasib mereka yang kita wakili suaranya di lidah kita. Minimal itu dulu, ya, bahwa kita harus menjadi pembeda. Bukan berarti harus kita menjadi orang yang paling pintar di Batu Jaya. Bukan itu maknanya. Tetapi paling tidak kita menjadi pembeda. Bahwa secara kapasitas dan kapabilitas kita harus sedikit, satu digit di atas mereka yang akan kita wakili. Dalam hal-hal tertentu. Baik disiplin ilmu, kemampuan pribadi, dan segala sesuatunya. Nah, closing statementnya saya ngambil bahasa Sunda aja. Jadi begini, yang paling saya harapkan dalam hidup itu adalah kata-kata bijak yang kurang lebih bunyinya begini: don't wait until tomorrow, what can you do now? Jangan tunggu hari besok, apa yang Anda bisa lakukan hari ini. Jadi orang Batu Jaya hari ini punya kesempatan untuk punya wakil.
kesempatan itu gunakan, jangan sampai nunggu besok. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak Pak Alek atas waktunya. Iya. Terima kasih banyak juga untuk jamuannya di sini. Saya sudah diterima dengan baik di kediamannya. Amin, Dan amin, semoga amin. niat baik Pak Alek untuk mengabdi terhadap masyarakat Batu Jaya dan Iya. Dapil 3 secara umumnya bisa Minta terrealisasi doanya dengan baik. dan juga Siap. dukungannya. Siap. Ya. Kalian anak-anak muda yang punya potensi, mari sama-sama. Hari ini saya yang akan merubah wajah Kerawang. 10 tahun yang akan Anda yang akan mengubah wajah Kerawang. Amin. Ya kan? Amin. Saya generasi wajib hukumnya orang Batu Jaya harus hebat dimanapun dia berada. Iya, oke. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Alek. Terima kasih banyak juga buat yang udah nonton, buat yang udah hadir secara langsung. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.